Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Bu, selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Oke, gimana nih kabarnya anak-anak murid Ibu? Sehat semua kan? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan. Meskipun kita melakukan pembelajaran secara daring, kita harus tetap menggali informasi, menggali ilmu dari berbagai sumber seperti internet, kemudian siaran televisi, yang selalu menayangkan tentang pendidikan yaitu TVRI, kemudian Rumah Kemdikbud dan sebagainya, agar wawasan dan pengetahuan kita tetap bertambah setiap harinya. Oke? Semangat ya. Oke, melanjutkan diskusi tadi yang sudah kita mulai di grup WA, kita sebenarnya sedang berdiskusi tentang struktur keuangan serta perkembangan desa dan kota. Nah, apa sih tujuan pembelajaran pada hari ini, pada kali ini? Jadi diharapkan nih anak-anak ibu yang cantik-cantik dengan setelah mempelajari materi ini diharapkan dapat memahami tentang desa dan kota, kemudian dapat menganalisis perbedaannya, kemudian dapat memahami struktur keuangan desa maupun kota. Nah, selama proses pembelajaran berlangsung, peserta didik, anak-anak murid ibu itu diharapkan dapat berperilaku jujur, disiplin, peduli, bertanggung jawab, serta menjadi anak-anak murid yang aktif juga interaktif. Nah, kompetensi dasarnya apa sih, Bu? Jadi kompetensi dasarnya itu menganalisis struktur keuangan desa dan kota, kemudian ada interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Dengan indikatornya, yang pertama mengidentifikasi struktur keuangan serta perkembangan desa, begitu pula dengan kota. Nah, sebelum Ibu lanjutkan diskusinya lebih dalam, Ibu mau cek konsentrasinya anak-anak Ibu nih, apakah sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Oke, Ibu akan tayangkan sebuah gambar. Kita lihat ya. 1, 2, 3. Nah, ini kira-kira gambar apa ya? Ada yang bisa menebak? Maaf Bu, Lihat Bu. maaf belum muncul Bu. Oh, belum muncul gambar. Maaf. Sudah terlihat? Belum, Bu. Coba Ibu. Mungkin di stop share dulu Bu. Iya, stop share dulu ya. Ibu share ulang. Nah, sudah terlihat? Ada Bu. Sudah, Bu. Nah, kira-kira ini gambar apa ya? Ada yang bisa menjawabnya? Penguin bukan Bu? Penguin. Yakin penguin? Ada jawaban yang lain? Beruang kutub. Oke, ada yang jawab beruang kutub. Ada yang lain? Coba kita lihat ya, apakah ini penguin atau beruang kutub? Coba. Yah, ternyata kucing dong. Anak-anak Ibu salah. Aduh, bagaimana ini? Tapi Ibu sudah cukup senang lah ya. Berarti anak-anak Ibu memperhatikan meskipun jawabannya salah. Walaupun ini bukan kesalahan kalian ya tentunya. Ini memang Ibu guru yang usil ya, mengubah-ubah gambar. Oke? Berarti sudah bagus ya. Sekarang kita lanjut. Nah, setelah tadi kita diskusi di WhatsApp group, di grup WA, ada nggak sih anak murid Ibu yang berpikir, bagaimana ya interaksi desa dan kota selama pandemi ini? Kira-kira ada yang punya pendapat nggak tentang ini? Kalau ada yang punya pendapat, silahkan bisa menjawab, bisa langsung berbicara. Menurut saya interaksinya menurun Bu. Oh iya, siapa itu yang menjawab? Elva ya? Oke, bagus. Ada lagi? Menjadi terhambat juga, Bu, karena adanya pandemi ini. Oke, betul. Oke, baik ya, pendapatnya bagus-bagus semua. Jadi, memang, jadi kita berbicara mengenai desa dan kota, itu adalah dua ruang yang tidak bisa kita pisahkan.
Jadi kompleksitas ruang kota dan desa itu merupakan wujud dari hubungan interaksi penghuni yang ada di dalamnya. Semakin besar kuantitas penghuninya, maka semakin kompleks. Kompleks pula bentuk interaksi dan ruangannya. Karenanya, desa itu melahirkan kota, dan kota melahirkan peradaban. Desa adalah subormasi dari kota, maka tidak akan hidup suatu peradaban kota tanpa ada desa yang menopangnya. Nah, berlatar belakang seperti itu, sebenarnya desa dan kota ini kan saling terkait ya, saling membutuhkan satu sama lain. Karena desa ini merupakan produsennya dari kota. Nah, kota ini merupakan konsumennya bagi desa. Jadi, kota itu menjadi daya tarik, memiliki faktor penarik bagi masyarakat desa untuk datang ke kota, ya kan? Dengan harapan mereka bisa memperbaiki kehidupannya, memperbaiki nasib mereka gitu. Nah, karena itulah, jadi masyarakat desa itu mayoritas yang datang ke kota biasanya merupakan pekerja informal. Maksudnya pekerja informal adalah pekerja yang tidak diakui secara negara gitu, seperti buruh harian, buruh lepas, dan semacamnya gitu. Nah, akibat pandemi ini, ya kan, tiba-tiba kota-kota besar melakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah, penerapan PSBB ini membuat masyarakat desa yang mayoritas adalah pekerja informal tadi yang datang ke kota itu shock, kaget mereka kebingungan, mereka tidak siap menghadapi kondisi yang seperti ini di kota yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Nah, meskipun ya tidak kita pungkiri juga bahwa masyarakat desa yang datang ke kota itu tidak hanya sebagai pekerja informal, tentu ada masyarakat desa yang datang ke kota untuk menuntut ilmu, menimba ilmu, yang kemudian akhirnya mendapatkan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang bagus, contohnya seperti tenaga ahli dan sebagainya, dan kemudian menetap di kota. Meskipun ketika pandemi ini terjadi dan kemudian PSBB diterapkan dan akhirnya mengakibatkan pengangguran, PHK besar-besaran karena ditutupnya mal, restoran, melumpuhkan roda perekonomian dari kota, akhirnya menyebabkan imigrasi besar-besaran, ya kan? Imigrasi besar-besaran. Yang tadinya masyarakat desa itu yang kebingungan mau ngapain ya mereka di kota, mata pencaharian mereka sudah tidak ada, sudah tidak bisa melakukan apapun. Mereka tidak memiliki keahlian lain selain itu, yang kebingungan akhirnya memilih untuk pulang kampung, untuk kembali ke kampungnya, ke desanya. Kemudian sebenarnya jika kita lihat dari sudut pandang desa itu kita bisa melihatnya sebagai hal yang positif karena bisa saja dengan seperti ini, dengan momentum seperti ini, masyarakat desa yang tidak hanya pekerja informal tadi kan, yang kembali ke desa, bisa saja tenaga-tenaga ahlinya yang ada di kota ini, yang berasal dari masyarakat desa, kembali lagi ke desanya, itu bisa melakukan penataan ulang bagi desanya, sehingga desanya bisa lebih maju gitu. Nah, tentu saja sudut pandang yang Ibu berikan ini hanya baru satu ya. Bisa kita lihat lagi dari berbagai sudut pandang. Tapi ini menjadi tugas kalian gitu untuk mencari informasi lebih lanjut tentang ini gitu, bisa lebih dalam tentang ini. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang ada tebak gambar. Tebak gambar. Apa sih Bu ini tebak gambar? Ibu akan buka satu kotak ya. Nah, ada clue nih, ada bapak-bapak 3 orang memakai pakaian hitam. Ada yang bisa menebak ini desa apa? Baduy bukan Bu? Baduy apa ya? Iya, Baduy itu Baduy. Baduy, coba kita lihat lagi ya. Coba kita buka semuanya deh. Ya, betul ya. Nah, betul ya, ini adalah masyarakat desa Baduy. Nah, masyarakat desa Baduy itu berada di provinsi mana sih? Ada yang tahu nggak?
Banten. Ya, betul. Jawa Timur ya? Banten, Bu. Provinsi Banten. Banten. Betul ya. Nah, setelah kita melihat gambar ini, kira-kira nih termasuk ke dalam klasifikasi desa apa ya? Desa Baduy Banten ini, ada yang bisa menjawab? Terpencil bukan, Bu? Ya, sudah mendekati. Jawabannya hampir benar. Ada di Desa berkembang, Bu. Kurang tepat. Ada lagi jawaban yang lain? Oke, Ibu jawab ya. Jadi, Desa Baduy ini termasuk ke dalam klasifikasi desa swadaya atau desa tradisional. Nah, kenapa bisa dikatakan sebagai desa swadaya, klasifikasi ke dalam desa swadaya? Apa ciri-cirinya sih, Bu? Nah, yang pertama desa swadaya itu seperti yang tadi kita sudah ada di materi Ibu, yang Ibu bagikan melalui grup WA, itu yang pertama penduduknya jarang. Jadi, di desa Baduy ini, penduduknya itu jarang. Penduduknya hanya dari kalangan mereka saja dan keturunan-keturunannya. Jadi mereka itu tidak ada orang luar, karena ada kepercayaan tertentu yang tidak boleh, yang menghalangi mereka untuk itu. Jadi desa Baduy itu hanya diisi oleh mereka dan turunan-turunan mereka, keturunan mereka. Nah, yang kedua, ciri dari desa swadaya adalah sektor mata pencahariannya adalah sektor agraris atau pertanian. Masyarakat Baduy itu mata pencahariannya adalah sebagai seorang petani. Nah, kemudian yang ketiga, masyarakatnya masih memegang teguh adat istiadat. Ini tentu sangat relevan gitu, sangat cocok gitu ya dengan masyarakat desa Baduy, karena di desa Baduy itu masyarakatnya memiliki tradisi bahwa mereka tidak boleh mencangkul tanah dengan cangkul. Melakukan cangkul tanah itu tidak boleh, karena jika ada seseorang yang melakukan, baik itu dari masyarakatnya maupun dari orang luar, maka mereka berkeyakinan akan terjadi bala, akan mendapatkan bala, baik itu kepada yang melakukannya, atau bisa terkena pada keluarganya atau kepada desanya, gitu. Dan itu ada upacara untuk menyucikan orang tersebut dan desa tersebut, gitu. Setiap kali ada pelanggaran yang dilakukan, baik itu masyarakat atau yang awalnya kan desa Baduy ini terbagi menjadi dua ya, ada Baduy dalam dan Baduy luar. Nah, yang masih sangat memegang teguh adat istiadatnya itu adalah Baduy dalam gitu. Nah, kemudian ada yang bisa jawab nggak nih anak-anak Ibu? Ketika kita melihat masyarakat Baduy, itu ada yang menjadi ciri khas gitu. Jadi ketika orang, oh iya tahu nih, yang seperti ini kan masyarakat Baduy. Ada yang tahu nggak ciri khasnya mereka itu apa? Sehingga orang itu bisa mengenali bahwa itu adalah masyarakat Baduy. Ada yang bisa menjawab? Nggak pakai sandal ya, Bu? Betul, ya betul sekali. Tidak pakai alas kaki. Dulu Ibu kuliah, jadi dosen Ibu itu punya sahabat dari orang Baduy. Waktu itu, ini orang Baduynya Baduy luar ya, jadi mereka bisa berkomunikasi dengan HP. Nah, kemudian orang Baduy ini, sahabatnya dosen Ibu itu, ingin bertemu dosen Ibu di UNJ. Nah, besok pagi dia sudah sampai di kampus Ibu, di kampus UNJ, pagi-pagi sekali. Itu menginap di masjid. Kemudian kaget kan, dosen Ibu terus tanya, kesini naik apa? Kok bisa tahu gitu kan? Dijawab, jalan kaki. Jalan kaki, benar-benar jalan kaki dari kampungnya, dari desanya sampai ke UNJ. Gitu. Jadi benar-benar masyarakat desa Baduy itu masih sangat memegang teguh adat istiadatnya. Kemudian kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan memasuki susun kata. Nih, jadi ada 2 soal susun kata. Siapa yang menjawab tepat dan cepat? Untuk soal yang pertama, Ibu beri waktu 5 detik.
Untuk soal yang kedua 3 detik itu akan mendapatkan bonus poin yaitu 25. Nah, untuk aturannya, jadi ketika Ibu perlihatkan clue-nya, itu dari clue muncul udah Ibu hitung 5 detik soal yang pertama. Begitu pula dengan yang kedua. Oke, sudah siap? Siap ya anak-anak murid Ibu ya? 1, Ya, 2, 3. Ibu munculkan dulu kata-katanya, huruf-hurufnya, mohon maaf. Nah, 1, 2, 3. Clue yang pertama. Kota yang berkembang menuju kehancuran. 5, 4, 3, 2, 1. Ayo siapa bisa menjawab? Elva sudah jawab, Bu, di kolom chat. Oh, di kolom chat. Apa jawabannya? Mohon maaf, Ibu tidak bisa melihat. Nekropolis, Ibu. Nekropolis, coba kita lihat ya. Jawabannya betul atau tidak? Iya, betul. Selamat untuk Elva ya. Jawabannya betul, nekropolis. Elva berarti tidak boleh jawab lagi ya untuk soal kedua. Elva mendapatkan bonus 25 poin. Oke, sekarang yang kedua. Nah, untuk yang kedua, siap-siap ya. Ibu munculkan clue yang kedua. 1, 2, 3. Desa yang masih bersifat tradisional. Swadaya, Bu, swadaya. Siapa itu? Swadaya. Marisa, Bu. Pertama. Marisa yang jawab pertama ya? Coba ya, swadaya. kita lihat. Ya, betul. Jawabannya swadaya. Oke, hebat ya. Anak-anak Ibu ternyata hebat, sudah pada pintar-pintar. Oke, mungkin cukup sekian. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, ada yang mau memberikan kesimpulan untuk diskusi kita kali ini? Oh ya, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan tidak? Atau ada yang kurang jelas? Atau ada yang, ya untuk yang lainnya, silahkan ditanyakan jika ada yang ingin ditanyakan. Kalau saya sudah jelas, Bu. Oke, Marisa sudah jelas. Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Yanti. Oke, kalau sudah jelas, berarti siapa yang mau memberikan kesimpulan? Ayo, satu orang. Untuk pembahasan kita kali ini, diskusi kita kali ini. Dianti, Bu, Dianti. Dari tadi diam-diam aja, Bu, soalnya, Bu. Ayo, Dianti. Ayo, silahkan. Kesimpulannya. Elva mau, sepertinya sudah membuka mic. Oke, jadi apa yang Elva dapatkan, kesimpulan apa yang Elva dapatkan dari diskusi kita hari ini, diskusi kita kali ini? Jadi kesimpulannya menurut saya seperti yang Bu Risma katakan tadi, kalau desa dengan kota itu dia selalu satu kesatuan, mereka selalu terhubung meskipun bahkan ketika terhambat pandemi ternyata masih ada kayak ada pengaruhnya gitu loh dari kota yang ternyata dia sangat lapangan pekerjaannya banyak yang itu karena pandemi, jadinya masyarakat desa yang datang ke kota itu juga terpengaruh. Jadi kota dan desa itu selalu berhubungan. Oke, baik. Bagus ya kesimpulan dari Elva. Terima kasih Elva sudah mau memberikan kesimpulannya. Oke, mungkin cukup sekian dari Ibu. Sebelum Ibu tutup, ada tugas nih untuk kalian semua ya, anak-anak Ibu. Nah, ini dia tugasnya. Jadi tugasnya, kalian akan membuat video di TikTok tentang contoh-contoh desa di Indonesia pada klasifikasi desa tadi yang sudah kita ketahui ya. Klasifikasi desa itu ada 3, swadaya, swakarsa, dan swakarya, dan swasembada. Nah, itu diberikan contohnya, boleh 1, minimal 1, boleh lebih dari 1. Nah, setelah dibuat di TikTok, kemudian upload di Instagram. Nah, setelah upload di Instagram, itu kemudian linknya di-copy, dan ketua kelas akan mengurutkan linknya anak-anak kelas, kemudian dikirimkan kepada Ibu melalui grup WA. Nanti Ibu akan cek satu persatu.
Oke, cukup jelas untuk tugasnya? Jelas, Bu. Jelas. Oke, deadline-nya lusa ya. Ini kan gampang tugasnya. Anak-anak ibu, anak-anak milenial pasti sudah pada sangat eh, tidak bisa dilepaskan gitu dari teknologi. Udah lebih canggih bahkan daripada ibu. Oke? Oke, cukup sekian pemaparan pada hari ini. Ibu cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Oke. Untuk pamit ya.